Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Oktavianti, peserta Latsar Angkatan 34 BPSDM Kalimantan Selatan, kelompok 3 dengan NDH 30. Saya sebagai analis rehabilitasi masalah sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi saya. Kerangka pemikiran yang pertama ada mengidentifikasi beberapa isu seputar efektivitas kerja sesuai tupoksi di tempat kerja. Yang kedua, menemukan isu menggunakan metode USG. Yang ketiga, menganalisis isu menggunakan metode Fishbone. Dan yang terakhir adalah alternatif pemecahan isu menggunakan metode SWOT. Isu masalah atau seputar efektivitas kerja. Yang pertama, kurang optimalnya pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan usaha ekonomi produktif atau UEP pada tunas sosial. Yang kedua, kurang optimalnya pelayanan terhadap pemulangan orang terlantar. Dan yang ketiga, kurangnya koordinasi terkait pemulangan orang terlantar antar dinas sosial di provinsi lain. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu metode USG. USG adalah singkatan dari urgency, seriousness, dan growth. Urgensi adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu. Yang kedua, seriousness merupakan seberapa serius isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul. Dan growth adalah seberapa kemungkinannya isu tersebut berkembang dikaitkan dengan kemungkinan masalah menjadi semakin memburuk. Dalam menemukan isu menggunakan metode USG, saya menaruh beberapa masalah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu isu kurangnya optimal pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan usaha ekonomi produktif pada tunas sosial. Saya menaruh urgensi dengan nilai 4, seriousness 4, dan growth 3, dan berjumlah total semuanya adalah 11. Dengan menjadi prioritas yang kedua. Yang kedua, kurangnya optimalnya pelayanan terhadap pemulangan orang terlantar. Dengan urgensi 4, seriousness 5, dan growth dengan nilai 4. Dengan jumlah totalnya semua adalah 13. Yang akan menjadi prioritas utama. Yang pertama. Yang ketiga, kurangnya koordinasi terkait pemulangan orang terlantar antar dinas sosial di provinsi lain. Dengan nilai urgensi 4, seriousness dengan nilai 3, growth dengan nilai 3, dan jumlah semua adalah 10. Yang akan menjadi prioritas ketiga. Sehingga isu yang akan saya ambil adalah kurang optimalnya pelayanan terhadap pemulangan orang terlantar. Analisis Fishbone. Analisis Fishbone penyebabnya adalah kurang sumber daya manusia, metode, dan sarana prasarana. Sumber daya manusia disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pegawai tentang bagaimana tahap-tahap pemulangan orang terlantar. Yang kedua, ada metode. Karena tidak adanya SOP yang jelas untuk pemulangan orang terlantar. Dan faktor yang terakhir adalah sarana dan prasarana. Dengan anggaran yang saat ini memang sangat kurang. Sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelayanan terhadap orang terlantar. Setelah itu, saya melakukan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity. Yang kami dapatkan adalah kerjasama antara pihak terkait dengan dinas sosial. Yang kedua, komitmen pemerintah terhadap penanganan pemulangan orang terlantar.
Yang kedua adalah weakness atau kelemahan, yaitu kualitas dan kuantitas SDM yang kurang. Yang kedua, belum adanya petunjuk teknis atau SOP yang pasti dalam penanganan orang terlantar. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang, yaitu adanya bantuan dari LSM. Yang kedua, bantuan dari instansi lain. Yang terakhir adalah threat atau ancaman apabila kita tidak melakukan perubahan. Yang pertama, bertambahnya jumlah orang terlantar di Kalimantan Selatan. Dan yang kedua, adanya kerawanan sosial masyarakat. Sehingga dapat saya ambil alternatif pemecahan masalah, yaitu nomor 1, membuat SOP pelayanan pemulangan orang terlantar dengan tahapan rancangan, penetapan, dan sosialisasi. Hasilnya adalah adanya SOP yang jelas mengenai proses pemulangan orang terlantar. Pihak-pihak yang akan diberitahu adalah lintas sektoral. Yang kedua, alternatif penyelesaiannya adalah memaksimalkan jaringan yang telah terbangun dalam penanganan pemulangan orang terlantar dengan tahapan berkoordinasi dengan pihak terkait yang akan menghasilkan